Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melindungi kita dan menganugerahkan kesehatan kepada kita semua, serta semangat untuk terus belajar. Pertemuan kali ini merupakan pertemuan perdana dalam mata kuliah perencanaan dan juga mata kuliah pengawasan. Sehingga pada pertemuan perdana ini kita akan membahas berkenaan dengan dua hal tersebut, yaitu berkenaan dengan mata kuliah perencanaan dan mata kuliah pengawasan. Oleh karena itu, maka ada 4 pokok bahasan pada pertemuan perdana ini, yaitu yang pertama adalah pembahasan mengenai rencana perkuliahan semester atau silabus, apa saja yang akan kita bahas pada satu semester ini untuk mata kuliah perencanaan dan juga mata kuliah pengawasan. Dan bahasan yang kedua adalah berkenaan dengan ketentuan perkuliahan pada mata kuliah perencanaan dan juga mata kuliah pengawasan. Sedangkan pokok bahasan yang ketiga ini kita masuk dalam submateri yaitu pengantar mengenai perencanaan bisnis, dan yang keempat yaitu pengantar mengenai pengawasan dalam kegiatan bisnis. Adapun rencana perkuliahan semester untuk mata kuliah perencanaan dan mata kuliah pengawasan ini dapat dilihat pada link yang telah tersedia. Namun yang perlu dipahami bahwa untuk mata kuliah perencanaan dan mata kuliah pengawasan ini subbahasannya sama, yaitu terbagi menjadi 4 hal, yaitu berkenaan dengan tema pemasaran, tema produksi, tema sumber daya manusia, dan tema keuangan. Sehingga berdasarkan pada 4 tema tersebut, bahasan dalam mata kuliah dalam semester ini yaitu akan berkenaan dengan perencanaan pemasaran, perencanaan produksi, perencanaan sumber daya manusia, dan perencanaan keuangan. Sedangkan pada mata kuliah pengawasan ini akan membahas mengenai pengawasan pemasaran, pengawasan produksi, pengawasan sumber daya manusia, dan pengawasan keuangan. Nah, dalam hal ini saya berpikir bahwa untuk dua mata kuliah tersebut, yaitu mata kuliah perencanaan dan mata kuliah pengawasan, ini dapat digabung menjadi satu dengan pokok bahasan mengenai 4 hal tersebut. Sehingga kita akan membahas pada subtema pemasaran terlebih dahulu terkait dengan perencanaannya bagaimana dan pengawasannya bagaimana. Juga selanjutnya kita akan membahas mengenai tema produksi, yaitu berkenaan dengan perencanaannya baru pengawasannya. Begitu juga terkait dengan sumber daya manusia, ini akan membahas mengenai perencanaannya terlebih dahulu, baru akan membahas masalah pengawasannya. Dan yang terakhir yaitu perencanaan mengenai keuangan dan juga sekaligus pengawasan yang berkenaan dengan keuangan. Sehingga dalam hal ini maka rancang bangun mengenai rencana perkuliahan semester untuk mata kuliah perencanaan dan pengawasan tersebut dapat dijadikan satu, yaitu pada link yang telah kita sediakan mengenai rancangan perkuliahan untuk mata kuliah perencanaan dan mata kuliah pengawasan. Sedangkan mengenai ketentuan perkuliahan dalam mata kuliah perencanaan dan mata kuliah pengawasan ini kita akan buat dalam sistem hibrid, yaitu pertemuan online dan juga pertemuan offline. Nah,
Sedangkan untuk ketentuan yang lainnya, di mana yang pertama adalah penilaian diambil dari aspek ujian akhir semester, ujian tengah semester, portofolio atau tugas, baik itu individu ataupun kelompok, keaktifan dalam perkuliahan, serta kehadiran. Sehingga diharapkan untuk dapat mengikuti semua ketentuan tersebut, yaitu ikut UAS, ikut UTS, mengerjakan portofolio atau tugas, baik itu tugas individu ataupun tugas kelompok, serta diharapkan kehadirannya dan keaktifannya agar dapat menjalankan perkuliahan dengan baik. Dan yang kedua yaitu kehadiran minimal untuk bisa mengikuti ujian akhir semester adalah sebanyak 80%. Nah, bagi mahasiswa yang tingkat kehadirannya kurang dari 80% dan tidak kurang dari 50%, wajib untuk meringkas buku sesuai dengan materi yang tidak diikuti. Dan ringkasan tersebut itu dikumpulkan kepada dosen pengampu sebelum ujian berlangsung. Dan yang ketiga, bagi mahasiswa yang tingkat kehadirannya kurang dari 50%, maka tidak diperkenankan untuk mengikuti ujian. Nah, dalam hal ini maka yang bersangkutan dianggap tidak lulus pada mata kuliah ini, baik mata kuliah perencanaan ataupun mata kuliah pengawasan. Dan yang perlu diperhatikan juga yaitu ketidakhadiran antara 50% sampai 80% ini harus disebabkan oleh hal-hal yang memang mengharuskan untuk tidak bisa hadir mengikuti perkuliahan dan dibuktikan dengan surat keterangan, baik itu surat keterangan dokter bagi yang sakit atau surat tugas kedinasan bagi mereka yang melaksanakan tugas. Dan ini ketentuan perkuliahan yang harus diperhatikan dan ditaati dalam perkuliahan semester ini. Terkait dengan tugas akhir dari mata kuliah perencanaan dan juga mata kuliah pengawasan, ini yaitu membuat laporan portofolio, di mana untuk mata kuliah perencanaan, portofolio yang dimaksud adalah berkenaan dengan perencanaan bisnis dan kelayakan usaha. Sedangkan untuk mata kuliah pengawasan, portofolio yang dimaksud adalah pengawasan bisnis. Namun untuk dapat lebih memudahkan terkait dengan dua mata kuliah tersebut, yaitu mata kuliah perencanaan dan mata kuliah pengawasan, maka tugas portofolio ini dapat digabung menjadi satu paket penyelesaian portofolio, yaitu dengan judul perencanaan dan pengawasan bisnis serta kelayakan usaha. Nah, untuk sistematika penulisan laporan portofolio tersebut dapat dilihat pada link yang telah ditentukan, sehingga tugas portofolio dapat disusun dengan baik berdasarkan pada sistematika yang telah ditentukan pada link tersebut. Bahasan berikutnya adalah berkenaan dengan pengantar mengenai perencanaan bisnis dalam mata kuliah perencanaan. Sebagaimana kita ketahui bahwa ada beberapa definisi atau pengertian mengenai perencanaan ini, di mana perencanaan ini dimaknai sebagai sebuah fungsi manajemen dasar yang melibatkan keputusan sebelumnya, apa yang harus dilakukan, kapan harus dilakukan, bagaimana hal itu harus dilakukan, dan siapa yang akan melakukannya. Sehingga dalam hal ini dibutuhkan perencanaan yang matang
untuk dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Nah, definisi lain menyebutkan bahwa perencanaan ini merupakan suatu proses dalam menentukan apa yang sebenarnya sangat ingin dicapai di masa depan dan juga menetapkan berbagai langkah yang diperlukan guna mencapai tujuan-tujuan tersebut. Sehingga dari definisi ini dapat kita maknai bahwa ada sebuah tujuan yang ingin dicapai dan untuk mencapai tujuan tersebut perlu dibuat perencanaan yang baik. Sedangkan definisi lain menyebutkan bahwa perencanaan merupakan sebuah proses dalam menentukan tujuan organisasi dan juga menyajikannya secara lebih jelas dengan berbagai strategi, taktik, dan operasi yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan utama organisasi secara keseluruhan. Sehingga dari definisi ini juga kita dapat melihat bahwa perencanaan ini muncul dengan adanya sebuah tujuan. Artinya ditetapkan terlebih dahulu tujuan yang akan dicapai dan untuk mencapai tujuan tersebut perlu dibuat yang namanya perencanaan. Sedangkan definisi atau pengertian lain dari perencanaan disebutkan bahwa perencanaan merupakan proses dalam memulai berbagai tujuan, batasan strategi, kebijakan, dan juga rencana yang sangat detail dalam mencapainya, di mana pencapaian organisasi untuk menerapkan keputusan dan juga termasuk tinjauan kinerja dan juga umpan balik dalam hal pengenalan siklus rencana baru. Sehingga dari pengertian ini dapat kita pahami bahwa selain ada tujuan yang telah ditetapkan oleh organisasi yang turun menjadi sebuah rencana, turun menjadi sebuah strategi dan kebijakan, juga perlu dilakukan yang namanya evaluasi terhadap rencana dan eksekusinya. Sehingga dari hasil evaluasi tersebut ini akan memunculkan rencana baru untuk mencapai tujuan yang belum dapat terpenuhi. Dan berikutnya yaitu berkenaan dengan definisi atau pengertian dari perencanaan. Ini adalah suatu proses yang terus-menerus dalam hal pengkajian, membuat tujuan dan saran, serta mengimplementasikannya dan mengevaluasi ataupun memantaunya terhadap perencanaan tersebut. Nah, dari beberapa definisi perencanaan tersebut, maka kita dapat menyimpulkan bahwa dalam perencanaan ini tentunya harus ada tujuan yang ingin dicapai, lalu turun terhadap yang namanya perencanaan. Di mana perencanaan ini tentunya menyusun yang namanya strategi, menyusun kebijakan, dan juga kapan mau melakukan yang namanya eksekusi, bagaimana caranya dan siapa yang akan melakukan. Dan yang paling penting juga ketika sudah membuat yang namanya rencana tersebut itu adalah implementasi atau eksekusi terhadap rencana tersebut dan dilakukan yang namanya evaluasi dalam pelaksanaannya, sehingga akan memunculkan adanya kemungkinan untuk menyusun rencana baru dalam mencapai tujuan organisasi tersebut. Sebagaimana tadi dijelaskan bahwa perencanaan ini merupakan proses dalam membuat rencana untuk mencapai tujuan tertentu,
Maka dari hal tersebut kita dapat memahami adanya fungsi dari perencanaan, di mana fungsi dari perencanaan ini yang pertama adalah perencanaan merupakan proses berpikir yang sistematis dan terarah. Hal ini dapat dilihat bahwa perencanaan membutuhkan kita untuk memikirkan tujuan yang ingin dicapai, tindakan apa yang perlu dilakukan untuk mencapainya, dan bagaimana mengatur tindakan tersebut secara efektif. Dan fungsi yang kedua dari perencanaan ini adalah perencanaan merupakan alat untuk meminimalkan risiko dan ketidakpastian. Karena dengan merencanakan secara cermat, maka kita dapat memperkirakan kemungkinan masalah yang mungkin muncul dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk mengatasinya. Dan yang ketiga berkenaan dengan fungsi perencanaan ini adalah sebagai cara untuk mengoptimalkan sumber daya yang tersedia. Mengapa demikian? Karena perencanaan ini memungkinkan bagi kita untuk mengatur sumber daya seperti waktu, uang, dan tenaga dengan lebih efektif, sehingga kita dapat mencapai tujuan dengan lebih cepat dan lebih efisien. Nah, fungsi yang terakhir, yang keempat dari fungsi perencanaan ini adalah perencanaan membutuhkan kita untuk membuat keputusan dan memilih antara berbagai opsi yang tersedia. Kenapa hal itu dapat terjadi? Karena perencanaan membutuhkan kita untuk mempertimbangkan berbagai faktor seperti biaya, manfaat, dan risiko untuk setiap opsi yang ada dan memilih opsi yang tepat untuk menjadi sebuah keputusan yang akan dijalankan demi tercapainya tujuan dari organisasi. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa perencanaan ini merupakan proses yang menentukan apa yang akan dilakukan, bagaimana caranya, kapan akan dilakukan, dan siapa yang akan melakukannya, maka ada 6 karakteristik dari perencanaan ini, yaitu karakteristik pertama adalah struktur dan sistematis, di mana kita ketahui bahwa perencanaan merupakan proses berpikir secara sistematis dan terstruktur, atau bisa dikatakan sebagai fungsi manajerial untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Sedangkan karakteristik yang kedua dari perencanaan ini adalah persuasif, di mana kita ketahui bahwa perencanaan ini memerlukan data dan informasi yang akurat dan terkini, yang artinya persuasif. Persuasif ini merupakan proses mengembangkan strategi untuk meyakinkan orang lain untuk mengikuti pandangan, ide, atau tindakan tertentu yang dirancang untuk mencapai tujuan dari organisasi. Sedangkan karakteristik yang ketiga dari perencanaan ini yaitu memperhatikan kondisi dan situasi, di mana kita ketahui bahwa perencanaan ini harus mempertimbangkan kondisi dan situasi yang ada saat ini dan di masa yang akan datang, yang artinya yaitu mementingkan adanya keberlanjutan. Nah, perencanaan proses berkelanjutan ini merupakan proses dalam mengembangkan strategi untuk memastikan bahwa suatu proses atau suatu kegiatan ini berjalan secara efektif dan efisien dalam jangka panjang, sehingga perlu memperhatikan kondisi dan situasi yang ada. Nah, karakteristik yang keempat dari perencanaan ini adalah sebagai proses intelektual. Kenapa demikian? Karena
Perencanaan ini harus mempertimbangkan sumber daya yang tersedia dan memilih metode yang tepat untuk mencapai tujuan hal tersebut, sehingga dapat dikatakan sebagai proses intelektual, di mana proses intelektual ini merupakan suatu proses yang bertujuan untuk menentukan langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, karakteristik berikutnya yang kelima yaitu fleksibel terhadap perkembangan teknologi. Mengapa demikian? Karena perencanaan ini harus mempertimbangkan mengenai langkah ke depannya dan dituntut untuk fleksibel terhadap perkembangan teknologi. Hal ini dapat dikatakan sebagai perencanaan yang futuristik, di mana futuristik ini merupakan salah satu karakteristik yang penting dalam sebuah perencanaan. Futuristik ini merupakan suatu proses yang menggunakan metode kajian dan analisis untuk memprediksikan mengenai perkembangan teknologi, budaya, sosial, dan ekonomi di masa yang akan datang. Nah, yang terakhir dari karakteristik perencanaan ini yaitu yang keenam adalah dapat diukur dan dievaluasi. Sebagaimana kita ketahui bahwa perencanaan ini harus dapat diukur dan dievaluasi untuk memastikan bahwa tujuan tercapai dengan efektif dan efisien. Nah, untuk dapat melakukan pengukuran dan evaluasi, maka dibutuhkanlah yang namanya pengambilan keputusan, di mana pengambilan keputusan ini merupakan proses menentukan pilihan terbaik di antara berbagai alternatif yang ada. Sehingga dengan keputusan tersebut, kita dapat mengevaluasi dan mengukur apakah keputusan yang diambil tersebut itu telah tepat untuk mencapai tujuan dari organisasi. Ini adalah 6 karakteristik utama dari perencanaan. Sedangkan mengenai tujuan dari sebuah perencanaan, yaitu yang pertama adalah untuk menentukan apa yang akan dilakukan, bagaimana caranya, kapan akan dilakukan, dan siapa yang akan melakukannya. Dan yang kedua yaitu untuk membantu individu atau organisasi dalam mencapai tujuan yang diinginkan atau yang ditetapkan dengan cara yang terorganisir, efektif, dan efisien. Dan yang ketiga yaitu untuk dapat menghindari masalah atau hambatan yang mungkin terjadi selama pelaksanaan kegiatan. Sehingga dalam hal ini dibutuhkan yang namanya perencanaan. Dan yang keempat yaitu untuk membantu dalam mengidentifikasi tujuan yang ingin dicapai, mengembangkan strategi untuk mencapai tujuan tersebut, dan mengalokasikan sumber daya secara tepat untuk melaksanakan strategi tersebut. Dan yang kelima yaitu untuk membantu dalam mengidentifikasi dan mengelola risiko yang mungkin terjadi sehingga memungkinkan untuk mengambil langkah-langkah pencegahan atau pemulihan yang tepat. Sehingga dari 5 tujuan perencanaan tersebut dapat kita simpulkan bahwa tujuan dari sebuah perencanaan ini adalah untuk membantu individu atau organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan cara yang terorganisir dan terkontrol. Berikutnya merupakan bahasan mengenai jenis-jenis perencanaan di mana
Jenis-jenis perencanaan ini tergantung pada tujuan yang ingin dicapai oleh organisasi. Dan dalam hal ini ada 3 kelompok utama terkait dengan perencanaan, yaitu pertama adalah perencanaan strategis, dan yang kedua adalah perencanaan taktis, dan yang ketiga adalah perencanaan operasional. Di mana perencanaan strategis ini merupakan jenis perencanaan yang mengidentifikasikan terhadap tujuan jangka panjang dan mengembangkan strategi untuk mencapainya. Nah, perencanaan strategis ini merupakan proses yang digunakan oleh sebuah perusahaan atau sebuah organisasi untuk menentukan arah yang akan diambil dan tujuan yang ingin dicapai dalam jangka waktu tertentu. Dan perencanaan strategis ini tentunya membantu perusahaan atau organisasi untuk menganalisis terhadap lingkungan eksternal dan lingkungan internal mereka sendiri, serta menggunakan informasi tersebut untuk mengembangkan strategi yang akan membantu mereka dalam mencapai tujuan organisasi. Perencanaan strategis ini juga dapat membantu perusahaan atau organisasi untuk mengidentifikasi mengenai hambatan-hambatan dan peluang-peluang yang ada, serta mengembangkan rencana tindakan yang akan membantu mereka dalam mengatasi hambatan-hambatan tersebut dan memanfaatkan peluang tersebut dalam mencapai tujuan organisasi. Sedangkan perencanaan taktis merupakan jenis perencanaan yang lebih rinci dan mencakup langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis. Di mana perencanaan taktis ini merupakan proses yang digunakan oleh sebuah perusahaan atau sebuah organisasi untuk mengembangkan rencana yang lebih terperinci untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis. Perencanaan taktis ini biasanya melibatkan penentuan sumber daya yang diperlukan, waktu yang dibutuhkan, dan langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, perencanaan taktis ini juga dapat membantu perusahaan atau organisasi untuk melakukan identifikasi mengenai hambatan-hambatan dan peluang-peluang yang mungkin muncul, serta mengembangkan rencana tindakan yang akan membantu mereka dalam mengatasi hambatan dan memanfaatkan peluang tersebut. Sedangkan perencanaan operasional merupakan jenis perencanaan yang mencakup langkah-langkah yang harus dilakukan secara rinci untuk menjalankan kegiatan harian dan mencapai tujuan jangka pendek. Selain itu, perencanaan operasional ini juga dimaknai sebagai proses menentukan bagaimana suatu organisasi atau perusahaan akan mencapai tujuannya dengan cara yang efektif dan efisien. Perencanaan operasional ini meliputi berbagai aspek termasuk dalam pengelolaan sumber daya, pengaturan proses bisnis, dan penjadwalan aktivitas untuk mencapai tujuan organisasi atau tujuan perusahaan. Perencanaan operasional ini tentunya sangat penting untuk memastikan bahwa organisasi atau perusahaan dapat berfungsi dengan baik dalam mencapai tujuannya yang lebih efektif. Umumnya, terkait dengan perencanaan operasional ini terbagi menjadi 4 kelompok, yaitu perencanaan pemasaran, perencanaan produksi, perencanaan sumber daya manusia,
dan perencanaan keuangan. Sehingga kalau kita ingin memahami apa yang dimaksud dengan perencanaan pemasaran, ini merupakan hal-hal yang penting untuk setiap operasional bisnis yang bertujuan untuk mengefisienkan dan mengefektifkan pemasaran suatu produk atau layanan. Sehingga kita harus menyusun perencanaan pemasaran ini dengan baik dan terperinci. Dan berkenaan dengan perencanaan produksi, ini merupakan serangkaian aktivitas untuk merancang strategi produksi barang atau jasa, di mana rangkaian aktivitas tersebut itu dimulai dari memikirkan bentuk barang, ukuran, jumlah, hingga jenis barang yang akan diproduksi. Tentunya perencanaan produksi ini muncul dari hasil perencanaan pemasaran. Dan yang berikutnya yaitu berkenaan dengan perencanaan sumber daya manusia. Ini merupakan jenis perencanaan yang mencakup pengelolaan sumber daya manusia untuk memastikan bahwa mereka memiliki jumlah karyawan yang tepat dengan kualitas yang sesuai untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi. Di mana dalam perencanaan sumber daya manusia ini tidak hanya berbicara mengenai sumber daya manusia yang dibutuhkan dalam proses produksi dan pemasaran, tapi juga sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk mensupport terkait dengan aktivitas-aktivitas operasional lainnya dalam perusahaan. Nah, berikutnya yaitu perencanaan keuangan, di mana perencanaan keuangan ini merupakan jenis perencanaan yang mencakup pengelolaan keuangan, termasuk dalam hal ini adalah anggaran pengeluaran dan pengelolaan aset. Nah, inilah beberapa jenis perencanaan yang akan menjadi fokus bahasan dalam mata kuliah perencanaan. Bahasan berikutnya adalah berkenaan dengan pengantar mengenai pengawasan dalam kegiatan bisnis dalam mata kuliah pengawasan. Terkait dengan pengawasan, ini ada beberapa definisi atau beberapa pengertian untuk dapat memahami apa itu pengawasan. Di mana pengawasan ini dimaknai sebagai proses pengamatan dalam pelaksanaan seluruh kegiatan dari organisasi tersebut untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilaksanakan itu berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan. Selain itu, pengawasan juga dimaknai sebagai segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas atau kegiatan, apakah sesuai dengan yang semestinya atau tidak. Selain itu, pengawasan juga dimaknai sebagai proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya. Selain itu, pengawasan juga dimaknai sebagai suatu proses untuk memastikan bahwa segala aktivitas yang terlaksana sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Sehingga dari beberapa pengertian atau beberapa definisi mengenai pengawasan tersebut dapat kita tarik sebuah kesimpulan bahwa pengawasan ini muncul dari adanya perencanaan, di mana
untuk mengevaluasi apakah perencanaan yang telah dibuat itu dapat dilaksanakan dengan baik, efektif, dan efisien untuk mencapai tujuan organisasi. Sehingga dibutuhkanlah yang namanya pengawasan. Ada 4 fungsi utama mengenai pengawasan, yaitu yang pertama adalah eksplanasi. Dalam hal ini pengawasan menghimpun informasi yang dapat menjelaskan mengapa hasil-hasil kebijakan dan program yang telah dicanangkan atau yang telah direncanakan itu hasilnya berbeda. Dan yang kedua yaitu fungsi pencatatan. Dalam hal ini, pengawasan menghasilkan informasi yang bermanfaat untuk melakukan pencatatan atas tindakan sosial ekonomi yang terjadi setelah dilakukannya sejumlah kebijakan dari waktu ke waktu, sehingga kita dapat memanfaatkan catatan tersebut sebagai bahan evaluasi mengenai perkembangan atau dampak dari kebijakan yang dilaksanakan sesuai dengan program yang telah direncanakan. Nah, fungsi berikutnya dari pengawasan adalah fungsi pemeriksaan, di mana dalam hal ini pengawasan membantu dalam menentukan apakah sumber daya dan pelayanan yang dimaksudkan untuk kelompok sasaran maupun konsumen tertentu itu telah sampai kepada mereka. Dan fungsi yang terakhir dari pengawasan ini adalah kepatuhan. Dalam hal ini pengawasan bermanfaat untuk menentukan apakah tindakan yang telah dilakukan itu sesuai dengan standar dan prosedur yang telah ditetapkan. Terkait dengan maksud dan tujuan dari pengawasan, yaitu yang pertama adalah mengetahui jalannya pekerjaan apakah lancar atau tidak. Yang kedua adalah memperbaiki kesalahan yang dibuat oleh pegawai dan mengusahakan pencegahan agar tidak terulang kembali kesalahan yang sama atau timbulnya kesalahan yang baru. Dan yang ketiga adalah mengetahui penggunaan budget yang telah ditetapkan dalam rencana awal, sehingga akan terarah kepada sasarannya dan sesuai dengan yang telah direncanakan. Dan yang keempat yaitu mengetahui pelaksanaan kerja sesuai dengan program. Ini berkaitan dengan tingkat pelaksanaannya sudah sampai pada tingkatan atau fase berapa. Dan yang terakhir yaitu mengetahui hasil pekerjaan dibandingkan dengan yang telah ditetapkan dalam perencanaan. Nah, itulah maksud dan tujuan dengan adanya kegiatan pengawasan. Ada 2 metode yang dapat digunakan untuk menjaga dan memelihara dari fungsi pengawasan ini, yaitu yang pertama adalah menggunakan sistem pengawasan tradisional atau traditional control system, dan yang kedua adalah menggunakan sistem pengawasan berdasarkan komitmen atau commitment based control system. Nah, 2 metode tersebut atau 2 sistem tersebut inilah yang umum digunakan dalam menjaga agar pengawasan tetap berjalan dengan baik. Terkait dengan tahapan dalam proses pengawasan, ini ada 5 tahapan, yaitu yang pertama adalah penetapan standar pelaksanaan, yang kedua penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan, yang ketiga adalah pengukuran pelaksanaan kegiatan nyata, dan yang keempat adalah pembandingan pelaksanaan kegiatan dengan standar serta penyimpangannya. Serta yang terakhir adalah pengambilan tindakan koreksi bila diperlukan. Nah, inilah tahapan-tahapan yang ada dalam proses pengawasan.
Selain dengan menggunakan tahapan dalam proses pengawasan, ini juga kita dapat lihat bahwa dalam proses pengawasan ini bisa dimulai dari penentuan standar dan metode penilaian kinerja, sehingga dilanjutkan dengan melakukan kegiatan penilaian kinerja. Nah, dari kegiatan penilaian kinerja tersebut kita dapat mengevaluasi apakah kinerja yang dicapai tersebut itu sudah sesuai dengan standar atau tidak. Kalau memang sesuai dengan standar, maka tujuan yang telah ditetapkan oleh organisasi ini telah tercapai. Sedangkan bila kinerja yang dicapai tersebut itu tidak sesuai dengan standar, perlu dilakukan yang namanya tindakan koreksi dan melakukan evaluasi ulang atas standar yang telah ditetapkan. Dan tentunya pada tahapan berikutnya akan melakukan penilaian kinerja kembali. Nah, untuk pengawasan selain pada tahapan tersebut, ini juga bisa dilihat pada tahap awal, tahap proses, dan tahap akhir. Nah, untuk kegiatan pada tahap awal ini tentunya memastikan bahwa petunjuk yang jelas dan faktor input yang ditetapkan itu telah tersedia. Dalam hal ini adalah yang dimaksudkan standar dan prosedur itu harus ditetapkan pada tahap awal ini. Dan yang selanjutnya adalah pada tahap proses. Nah, dalam tahap proses ini memastikan bahwa segala proses dan perangkat penunjang ini telah berjalan sebagaimana mestinya. Dan yang terakhir yaitu pada tahap kegiatan akhir, di mana dalam kegiatan akhir ini memastikan bahwa output yang dihasilkan ini harus sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Nah, inilah tahapan-tahapan dalam sebuah proses pengawasan. Ada beberapa gejala yang dalam hal ini memerlukan pengawasan, yaitu yang pertama adalah terjadi penurunan pendapatan atau profit, namun tidak begitu jelas faktor penyebabnya, sehingga dalam hal ini diperlukan yang namanya pengawasan. Yang kedua yaitu adanya penurunan kualitas pelayanan, dalam hal ini teridentifikasi dari adanya keluhan dari pelanggan. Maka perlu kita untuk melakukan pengawasan terhadap hal tersebut. Dan yang ketiga yaitu ketidakpuasan pegawai atau karyawan, dalam hal ini teridentifikasi dari adanya keluhan dari karyawan, produktivitas kerja yang menurun, dan lain sebagainya. Sehingga kita perlu untuk melakukan pengawasan dalam hal ini. Dan yang keempat yaitu berkurangnya kas perusahaan, yang kelima banyaknya pegawai atau pekerja yang menganggur, yang keenam yaitu tidak terorganisasinya setiap pekerjaan dengan baik, yang ketujuh biaya yang melebihi dari anggaran, dan yang kedelapan adalah adanya penghamburan atau inefisiensi dari biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan. Nah, atas gejala-gejala tersebut itulah maka perlu dilakukan yang namanya pengawasan. Ada 6 karakteristik pengawasan yang dapat dinyatakan bahwa pengawasan tersebut itu telah efektif, yaitu yang pertama adalah akurat, di mana dalam hal ini tentunya pengawasan ini dapat mengidentifikasi terhadap problem yang ada sehingga dapat dinyatakan sebagai pengawasan yang efektif karena akuransinya terkait dengan pengawasan tersebut. Dan yang kedua tentunya pengawasan ini dilakukan tepat waktu sehingga dapat meminimalisir terhadap tindakan-tindakan yang dapat merugikan perusahaan. Dan yang ketiga yaitu objektif dan menyeluruh. Sehingga kita dapat menyimpulkan bahwa
pengawasan ini berlaku atau berjalan secara efektif. Dan yang keempat adalah realistis secara ekonomis, yaitu untuk melihat apakah pengawasan ini dijalankan secara efisien dan ekonomis. Dan yang kelima yaitu fleksibel, tergantung pada permasalahan apa, sehingga dapat melihat bahwa tindakan yang dilakukan dalam pengawasan tersebut itu dapat berjalan secara efektif. Dan yang keenam yaitu tentunya pengawasan ini diterima oleh para anggota organisasi, sehingga ada sebuah standar dan prosedur yang disepakati berkenaan dengan mekanisme atau tata cara dalam pengawasan tersebut. Terkait dengan objek pengawasan, ini tentunya dalam mata kuliah pengawasan terbagi menjadi 4 komponen, yaitu pengawasan pada bagian pemasaran, yang kedua adalah pengawasan pada bagian produksi, dan yang ketiga adalah pengawasan pada bagian sumber daya manusia, dan yang keempat adalah pengawasan pada bagian keuangan. Nah, 4 objek inilah yang akan menjadi bahasan dari mata kuliah pengawasan. Terkait dengan pengawasan pada bagian pemasaran, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dan perlu dilakukan, yaitu yang pertama adalah evaluasi atas pasar sasaran dan pasar potensial. Yang kedua adalah survei atas perilaku konsumen dan berbagai faktor yang terkait dengan konsumen. Dan yang ketiga adalah melakukan evaluasi atas strategi pemasaran dan bauran pemasaran yang dilakukan. Sedangkan terkait dengan pengawasan pada bagian produksi atau operasi ini, ada 4 hal yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama adalah evaluasi pada plant location-nya, yaitu pada lokasi pabrik tempat proses produksi ini dijalankan. Yang kedua adalah evaluasi terhadap layout dari plant tersebut, dan yang ketiga adalah evaluasi terkait dengan proses produksi dan schedule kerjanya, serta yang keempat adalah evaluasi terkait dengan proses distribusi produk dari hasil yang diproduksi tersebut. Terkait dengan pengawasan pada bagian sumber daya manusia, ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah penerapan sistem kedisiplinan karyawan atau employee discipline system. Dan yang kedua juga perlu memperhatikan terkait dengan adanya jenjang karir atau karir path dari karyawan yang bekerja pada organisasi tersebut. Dan yang ketiga yaitu pemahaman manajer atas motivasi, kepuasan, serta gaya kepemimpinan yang diterapkan dalam menjalankan organisasi. Sedangkan dalam pengawasan pada bagian keuangan, ada 3 hal yang perlu diperhatikan, yaitu berkenaan dengan analisis laporan keuangan, yang kedua yaitu manajemen kas, dan yang ketiga adalah pengelolaan biaya. Sehingga kita dalam hal ini dapat menjalankan pengawasan dengan baik, efektif, dan efisien. Mungkin itu dulu paparan yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik. Bila ada hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk selalu menjalankan pola hidup sehat dan bersih. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu menganugerahkan kesehatan kepada kita semua. Amin. Terima kasih.